Abu, gawat guys. Boh, kenapa? Welcome to channel Gabut kita. HMS. Wah. Wow. Yeay. Hai teman-teman semua, jadi kali ini kita mau sharing nih tentang pengalaman kita waktu SBM dulu. Kali ini ada 4 orang yang bakalan join buat share pengalamannya mereka masing-masing. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Kia. Aku Zul. Aku Andin. Dan aku Dep. Langsung aja nih ya, kita ke topik pembahasan kita. Sebenarnya kita nih dari angkatan berapa sih, Dep? Jadi kita berempat ini dari angkatan 18 dan lolos di 18 juga. Yeay. Betul banget. Kita itu angkatan 18 ya teman-teman, artinya berarti 2 tahun yang lalu kita juga ngerasain ujian SBM. Benar. Teman-teman nih dari Jul, Dep, Andin, sharing dong pengalaman kalian dulu waktu SBM gimana. Mungkin dari jurusan waktu SMA dulu kali ya. Iya, boleh. Dari siapa nih? Dari Bapak. Dari Bapak dulu deh. Aku jurusanku waktu SMA PS. Terus waktu SBM aku tuh ngambil soshum gitu. Kalau aku ya, kalau dulu SMA-nya juga IPS, terus waktu SBM-nya juga ngambilnya soshum sama. Kalau aku tuh sempat ganti-ganti jurusan guys di SMA. Jadi aku sempat beberapa bulan di IPS. Terus akhirnya aku pindah ke IPA dan jurusan SBM-ku IPC. Ada ini ya. Nomaden ya. Ibu nomaden sekali ya. Mobilitas sosial waktu SMA-nya hebat sekali, Ibu. Lagi labil-labilnya remaja, wajar. Siap. Jadi, aku kan belum ngasih tahu nih. Aku dulu waktu SMA itu aku jurusan IPS. Terus aku juga SBM-nya tentu aja. Pasti sosum lah. Nggak mungkin kan aku ke Saintek apalagi IPC. Iya dong. Oh, jelas. berarti di sini yang harus sharing Saintek aku ya? Iya dong. Iya dong. Kamu kan yang jelas pernah di posisi Saintek dan posisi soshum, ya kan? Iya. Terjatuh di dua hati, ya. Oke. Apalagi nih? Oke, lanjut aja nih. Oh iya, Jadi BTW ya teman-teman. Ini Tahu kita sendiri. tuh tesnya gimana? Maksudnya kita tuh pakai paper atau pakai komputer? Kalian tuh belum bilang ya teman-teman kita ke Oh, para iya. penonton. Para penonton. Kalau aku sih dulu kan waktu zaman kita kan masih ada pilihan ya mau kita ujian yang tulis atau TPK. Ya nggak sih? Iya, Kalau benar, aku benar. dulu itu Angkatan kita. kalau aku dulu tuh lebih milih ujian tulis. Kenapa? Soalnya aku lebih suka coret-coret soal daripada aku natep komputer lama-lama. Itu sumpah bikin pusing banget. Apalagi kita lagi SBM, kepala pusing. Udah buyar semua. Jadi itu kenapa aku pilih ujian tulis. Maksudnya paper gitu. Kalau Zul gimana? Kalau aku pilih paper karena gimana ya, kalau kalian tuh pasti udah terbiasa dengan mencoret-coret soal gitu kan. Berarti kayak itu enak Bener. gitu loh rasanya. Kalau kita tuh coret-coret daripada liatin komputer yang bikin mata kita sakit. Apalagi dulu tuh zamannya kita kalau nggak salah itu masih baru-barunya sistem UTBK apa USBN gitu kan yang pakai komputer. Jadi masih belum biasa. Iya. Masih belum biasa lah pakai komputer, jadinya nggak enak gitu loh. Dan Jadi dan kebiasaannya kita- lesnya pakai paper. Jadi ya aku jelas pilih paper lah. Terus juga kayaknya angkatan kita tuh masih culture shock nggak sih? Dari kertas tiba-tiba ke komputer. Ya itu juga benar-benar. Iya, kaget banget. Terus Ya kan? kalau dari Dep gimana? Kalau aku sebenarnya nggak bingung sih milih UTBK atau paper karena aku nggak ini. Memang udah nggak minat di UTBK. Iya. Secara ya karena aku ambil IPC nih, kalian bayangin aku ujian 2 sesi. Ujian Saintek dan soshum itu pun aku berangkat dari rumah jam 6 ke tempatnya. Terus di situ aku lihat tuh teman-teman pada belajar. Wih, gila. Aku main Kamu HP belajar dong. nggak? Aku bikin story IG. Santuy dong, kita harus santuy. Ya, Ya, jadi benar. terus Kita ya udah aku santuy. ambil paper karena
ya gimana ya, aduh, anak saintek paham lah. Kalau nggak Nggak tulis paper tuh nggak nggak bakalan enak, bisa iya gak sih? nggak bakalan bisa mikir. Iya, benar-benar. Soalnya kita Apalagi belum aku dibiasakan. ngerjain MTK, ngerjain kimia, fisika, dan itu pun gitu-gitu kan semua. Aku up saintek. Jadi Iya, ya iya. Kalau aku nih ya, kalau Ya, kalau Andi anak nih. saintek pasti tahu deh alasannya paper kenapa. Iya, iya, benar-benar. kalau aku Kalau nih Andin, beda dong dari kalian semua. Aku tuh Gimana? waktu SBM tahun 2018 tuh aku pakai UTBK. Karena apa? Yang terkejut. satu, Wih, aku tuh mikirnya gini. Kalau aku seumpama pakai paper, kemungkinan salahku tuh ada dua. Yang pertama tuh karena emang jawaban aku bener-bener salah, sama aku nyoretnya ataupun apa itu kan semua kak paper kan pasti Oh, via iya, koreksinya via itu kan. Nah aku takutnya itu soalnya aku bukan tipe-tipe orang yang rajin banget gitu loh. Jadi kan aku arahnya kan agak geradakan gitu loh guys. Jadinya kan apa tuh geradakan ya nih? udah aku Penonton Gagakan apa tuh? Aku ini nggak tahu lah apa itu. maksudnya geradakan nih kayak apa nih? gerusa gitu loh, ngerti nggak sih? Heboh ya, Nggak bisa diam. panik. Iya, iya. panik. Maksudnya bukan orang yang rajin, Panik. tipe-tipe yang rajin banget gitu loh. Dari tulisan pun aku juga bukan tipe-tipe orang yang nulisnya bagus banget gitu. Jadi aku milihnya UTBK. Dan kenapa aku kok milih UTBK itu dari yang alasan yang tadi tuh sama yang kalau seumpama ini nih kita waktunya udah mepet nih ya kan kalau UTBK kita tinggal klik gitu kan kalau seumpama Iya, kita udah mepet kan. Nah kalau seumpama kita paper kan nggak bisa. iya Nggak bisa Jadi kan itu salah satu gitu kan. tips kalau kita mepet waktu ya, asal klik. Nah ya itu. Terus tapi disclaimer-nya kalau gitu tuh seumpama kalau kita pakai paper kan kalau waktunya habis kan kita masih bisa mungkin dari pengawas tuh masih bisa ngasih waktu kan, tapi itu tergantung Iya, benar. pengawasnya masing-masing kan. Tapi kalau semua nggak enaknya UTBK tuh kan kalau semua waktu habis kan langsung apa tampilannya kan langsung keluar gitu Langsung, kan kalau semua itu nggak enaknya di situ. Tapi alhamdulillahnya aku dulu juga lumayan Nggak ngeklik-ngekliknya bisa. bisa Lumayan lah. nggak bisa apa Masa lumayan bisa? lumayan nggak bisa sih? Nggak bisanya kan bukan karena nggak bisa ngeklik, tapi nggak bisa mikirnya gitu loh. Ya Allah. Jadi pakai Tahu nggak ilmu sih, ngawur. aku dulu itu sempat ganti komputer. Karena Itulah kenapa aku nggak memilih UTBK. Pasti lebih ribet. ya emang dari semua ini ada plus minusnya lah ya. Ya sih. Jadi pilih sesuai yang diri kita masing-masing. Tahu nggak sih waktu aku UTBK tuh kan katanya ada yang bilang jangan jatuhin bolpen, nanti kalau jatuhin apapun itu barang-barang Iya, kita bener kan tuh. yang ngambilin harus pengawas ya. Kalau Iya, aku bener. dulu nggak sempat jatuhin pensilku, tetap yang aku yang ini dan pengawasnya tuh biasa aja gitu. Soalnya dari awal masuk tuh udah dibawa enjoy sama pengawasnya. Itu tergantung Ah, pengawasnya sih. Pengawas Iya, tuh dulu benar-benar. killer banget. Nggak bisa diem Beruntung-beruntungan dulu ya kalau orang. pengawasku. Pengawas Aku ada pertanyaan nih, apa-apa. Lanjut nih. Kan Andini nih satu-satunya dari kita yang pakai komputer nih kan. Dan sekarang adik-adiknya kan pasti mereka pakainya komputer. Ada nggak sih tips dan Iya. triknya buat mereka? Gimana biar Iya, itu nyelesainnya tadi tuh sih sebenarnya sama-sama aja. Kalau seumpama kan biasanya kan kalau kita yang nggak bisa tuh lewatin aja. Jadi maksudnya fokusnya kita tuh nggak hanya di satu soal itu toh. Jadi Oh, kayak seumpama berarti kita, kayak UN ya? jadi kerjain apa yang kita bisa dulu. Baru nanti kalau semua ada yang nggak bisa lewatin. Baru nanti kalau sudah sampai nomor terakhir kita Balik review lagi. lagi. Maksudnya kayak kita balik lagi mana soal yang belum selesai. Nah itu kita pikirin matang-matang. Itu aja sih. Tapi emang bener sih sepandang kalau sama kita ngadep layar. Pandang apaan, Mbak? Maksudnya kayak mata Pandang itu apa, Kak? Pusing kakak. Berarti sebelum ngelaksanain kegiatan tuh ada nggak sih persiapan yang harus kita lakuin sebelum ngadep komputer, misalkan kayak kita harus rajin Kalau makan aku sih wortel sarapan gitu-gitu. ya. Nah, Nggak pastinya kan kalau seumpama sekarang kan basic ujian kan semua udah pakai komputer ya, jadi nggak begitu kaget yang kayak kita dulu kan. Iya iya, sih. zaman kita emang bener-bener ini sih Kaget. kaget.
kita udah ngenalin gak sih kalau kita itu dari fakultas apa? Belum. Kasih tahu nggak ya kita dari fakultas Kasih mana? tahu gak? Kalau gak usah, ya kita next video aja kali ya. Kasih tahu Oke. jangan. Kepo nggak? Simpen dulu ya, Simpen dulu kali ya, Simpen dulu aja kali. Oke, Oke, kita keep. simpen aja. Pasti penasaran tuh, karena aku saintek kok teman-temannya mana soshum. Nah iya itu gimana coba? Iya. Oh ya, aku Terus, kepo guys. nih sama teman-teman. Dulu kalian waktu persiapan SBM itu les nggak sih? Ada persiapan khusus mungkin dari hamin setahun mungkin. Soalnya ada dulu temenku hamin setahun itu udah les buat SBM. Kalau kalian gimana? Kalau aku nih ya, kalau aku dulu ikut sih di lembaga bimbel, salah satu lembaga bimbel swasta. Karena apa? Soalnya aku dulu ngejarnya tuh bukan SBM. Siapa sih yang nggak mau masuk lewat jalur SNM tanpa mikir gitu loh, Benar. ngerti nggak sih? Iya bener banget. Iya, bener iya. banget. Itu makanya aku dulu ikut lembaga bimbel. Justru waktu aku SBM tuh nggak ikut les karena aku mikir aku bisa kali ya belajar mandiri di rumah. Soalnya kan aku udah ngeluarin orang tua aku udah ngeluarin biaya buat aku yang di lembaga bimbel yang buat seluruh mata pelajaran itu kan. Jadinya aku waktu SBM tuh cuman beli-beli buku sama buku yang dari bimbel itu aku pelajarin lagi buat jadi bahan waktu aku ikut tes SBM. Itu sih. Aku dulu itu les. Tapi sebelum les kan aku tadi udah bilang ya, temanku ada udah ambis dari hamin setahun tuh dia udah les buat SBM. Tapi karena les tahun sebelum SBM tuh kan pasti harganya lebih mahal. Jadi aku dulu itu waktu naik kelas 12 itu cuman beli buku tebel sosum. Buku apa sih? Pokoknya buku kumpulan-kumpulan soal SBM. Terus aku Banyak. tapi nggak langsung aku pelajarin gitu. Aku beli, bayar, bawa pulang, simpen di rak buku. Udah gitu. Pas semester 2-nya kelas 12 tuh baru tuh aku sosokan ngambis belajar kan. Pengen masuk PTN pokoknya, jadi aku belajar nyicil tiap hari sih belajarnya. Ya pokoknya selesai UN aku ngambil les buat SBM. Waktu itu kan jarak kita dari selesai UN ke SBM kan deket ya, sebulanan nggak sih? Ya lumayan dekat lah, lupa aku sih. Pokoknya Mungkin ada deket yang- kan, jadi itu aku les cuman kayaknya sebulan deh. Les itu tiap hari, terus tiap hari minggunya itu aku TO. Dan sampai aku hamin seminggu dulu sampai sakit ke rumah sakit, guys. Aku udah deg-degan nggak jadi ikut SBM. Wah, perjuangan banget udah ini. Tapi untungnya bisa ikut SBM sih. Alhamdulillah. Ya kan akhirnya bertemu dengan kita-kita ini. Iya. Iya. Kalau siapa nih? Dep atau Jul dulu nih? Kalau kalian gimana? Jul aja dulu, karena aku saintek. Oke. Aku IPC. Kalian Pengalamannya kan pasti pada lebih les juga. lebih rumit ya. Oke, aku Mau dulu nangis deh. kalau diceritain. Mau nangis kalau diceritain. Jadi aku nih lesnya tapi sebenarnya ya emang hitungan dalam periode UN. Jadi les buat sebelum UN, tapi Oh, buat UN dulu. tapi selama les UN itu kita itu belajarnya SBM. Jadi di saat kita anak-anak belajar UN gitu ya, anak-anak lain, kita tuh udah belajar SBM dulu. Jadi kita tuh lebih cepat gitu loh. Jadi waktu SBM aku nggak ngambil les SBM karena aku belajar sendiri. Waktu Aku sekolah belajar udah. aku belajar sendiri sama temanku, sama teman-temanku. Menurutku sih lesnya itu perlu banget. Tapi tergantung dari pribadi masing-masing ya. Iya sih. Soalnya ada yang suka diajarin, ada yang suka belajar sendiri. Tapi kalau aku suka diajarin dan yang ngajarin itu juga enak. Kalau Dep, ini yang IPC gimana nih? Beragam Gimana pasti IPC? gitu. Ini rata-rata teman-teman pada les ya. Kalau aku enggak, guys. Aku belajar sendiri. Wow. Kan aku belajar saintek dan soshum tanpa bantuan siapapun. Jadi kayak keren banget. apalagi kan anak saintek kalau udah naik ke kelas 11 udah nggak bakal ada bukan nggak bakal ada sih, maksudnya ada tapi nggak terlalu fokus gitu loh di pelajaran soshum. Dan pada saat itu sampai aku beli buku-buku latihan soalnya anak soshum, terus beli buku latihan soalnya anak saintek juga gitu. Iya, benar-benar. Wow, Pusing nggak sih, Dan enggak sih, biasa aja.
Tapi Dep, berarti kamu ada pandangan, kamu kan IPA nih, ada pandangan buat kamu SBMPC itu dari kelas 11 berarti ya? Enggak, dari kelas 12 mau daftar SBM. Oh, kira Wow, baru banget ya. Jadi persiapanku nggak ada sih. Maksudnya kalian kan pada les. Aku nggak les, cuma ngandelin buku, Wah, gila, belajar, gila. baca soal, ngerjakan soal. Kan beli bukunya dia latihan soal ada kunci jawabannya tuh. Ya udah Iya. dikerjakan, terus nanti dicek kalau ada yang salah, baca. Udah gitu doang. Dan itu pun persiapannya nggak nyampe seminggu SBM. Sumpah, Demi 3 hari seminggu. mungkin 3 hari aku belajar saintek Wow, sosum. Wow. wow. Dan bisa dikatakan Wow. itu sukses ya? Menurutmu sukses? Sukses lah. Iya, Karena aku tidak iyalah. berharap pada pilihan Karena dia saintekku. lolos. Kalau gak sukses ya ngapain dia ada di sini, ya kan? Iya benar banget. Ya, Tapi hebat ya banget sih. dibilang Iya, hebat, sukses hebat. ya sukses. 2 Ya bisa aja jurusan loh, gimana ya? bayangin. Iya, iya, bener-bener. Ya bayangin dari jam berangkat jam 6 udah ngerjakan saintek. Perjuangan Lihat 3 aja. hari ya, Dep. Benar sekali 3 hari loh guys, bayangin 3 hari. Untung aja kamu nggak mimisan. Oke, lanjut aja nih teman-teman. Tadi kan udah cerita-cerita mereka les atau enggak. Kebanyakan kan les, yang enggak les cuma Dep doang. Nah, jadi nih aku mau nanya nih, cara kalian buat memahami soal-soal SBM itu gimana? Kalian itu lebih milih matengin buat memahami materinya atau langsung ke latihan soal-soal gitu? Kalau Jul gimana nih? Kalau aku ya, kalau aku lebih suka baca materi dulu. Kalau aku materi dulu, habis itu mungkin dibaca aja ya, kayak sekilas gitu aja sih, nggak yang didalemin harus dihafal-hafal gitu, enggak. Jadi ya seenggaknya kita tahu, tapi sekilas aja. Terus nanti perbanyak latihan soal. Kalau aku sih lebih perbandingannya lebih banyak latihan soal daripada materi. Jadi kita latihan soal, misalnya nanti udah selesai ketemu jawabannya yang salah yang mana, kita baca materi. Jadi kayak materi soal balik lagi ke materi. Itu kalau aku sih. Andi ini gimana? Kalau aku sih lebih ke latihan soal ya. Soalnya aku mikirnya kalau ketika aku ngerjain soal kan aku juga nggak begitu hafal semua rumus, semua materi kan. Selagi aku ngerjain soal itu kan pasti aku juga pasti review sama kayak aku lihat oh ini rumusnya ini nih. Pasti kan balik ke materi lagi. Itu sih kalau aku. Aku latihan soal sambil buka-buka materi gitu kan pasti untuk cara jawabnya. Kalau aku sih gitu. Aku bukan tipe orang yang buat latihan jawab soal SBM tuh sepaneng harus kayak kayak TO kayak SBM beneran gitu enggak. Jadi kayak aku latihan soal sambil nge-review materi-materi yang ada di soal itu. Gitu. Kalau Dep? Kalau aku 50-50. Karena ya gimana ya, SBM kan maksudnya nggak cuman fokus ke satu mata kuliah tuh. Mata pelajaran, Dep. Oh ya maaf, mata Maaf pelajaran. ya, ini anak kuliah teman-teman, jadi sudah kebiasaan bawa matkul. Iya maaf. Nah di SBM kan nggak cuma satu pelajaran gitu loh. Jadi misalnya kalian pilih saintek, dia kan pasti ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia. Nah, dan di antara 3 itu tuh nggak semuanya bisa dipahami dengan materi aja dan nggak semuanya dipahami dengan latihan soal aja. Jadi yang butuh baca materi ya yang nggak ada rumus-rumus gitu. Kalau aku materi baca yang nggak ada rumusnya. Paham nggak sih maksudnya? Iya, paham. Kalau latihan soal itu aku fokusin buat yang ada rumus-rumusnya aja. Jadi ya 50-50. Gitu. Adil loh aku nih guys. Sudah UN adil, SBM adil. Kamu dari tadi kayaknya adil banget ya. Iya nih, suka adil banget nih. Nah, alhamdulillah ya Allah. Oh, kalau Kia gimana? Kalau aku kebanyakan lebih langsung ke soal. Kenapa? Soalnya kan materi buat SBM itu kan kebanyakan juga udah dipelajarin di SMA kan. Jadi kita kayak nge-review ulang materi yang udah kita pelajari waktu di SMA dulu. Dan kebetulan juga di tempat les aku dulu itu
nggak ada kayak kita 1 jam bahas materi, 1 jam soal gitu, nggak. Jadi kita masuk kelas 4 les, langsung kita dikasih soal-soal, kita kerjain. Yang misalnya kita nggak tahu jawabannya, baru kita cari itu materinya yang mana. Gitu. Jadi aku dulu lebih banyak latihan soal sih. Karena juga banyak banget kan soal-soal yang relate ke soal-soal UN juga. Iya, benar. Terus aku nih ada pertanyaan. Gimana? Kalau misal nih ya adik-adiknya nih sampai baru nonton kita setelah ini kan hampir mau ke SBM nih. Misalkan ada yang mereka setelah nonton podcast kita dan terinspirasi untuk belajar, itu kan hampir deket ya waktunya sama SBM kan. Iya. Menurut kalian nih, belajar di saat itu tuh mepet banget tuh, telat apa gimana sih menurut kalian? Menurutku ya, enggak sih. Soalnya udah ada contoh nyatanya. Teman kita sendiri, Dep, H-3 baru belajar. Iya sih ya. Tergantung ke orangnya berarti. Basicnya kan udah ada dari lama kan. Iya, tapi itu juga tergantung sama diri kita sendiri sih. Kalau kita mampu hamin seminggu belajar ya bisa aja mungkin. Mungkin kalau kayak aku tipe harus belajar dari jauh-jauh hari ya aku menurutku ya telat. Iya, tapi kalau kayak tipe orangnya kayak Dep, H-3 belajar bisa tuh ya bisa aja. Ya balik ke orangnya masing-masing. Udah pokoknya yakin. Jangan ini. Sama jangan juga kayak insecure dulu. Kualitas kita belajarnya gimana sih? Tapi kalau gini kan, kalau sama kita belajarnya dari jauh-jauh hari, tapi kualitas belajarnya rendah ya tetap aja gitu loh. Tapi kalau sama kita belajarnya hamin atau apa kayak semua meskipun nggak hamin 3 hari ya agak lama kayak seminggu gitu kan, kalau kualitas belajarnya kita bagus kan tetap masuknya kan bagus gitu loh. Benar. Tapi kalau semua dari kacamata dari Deb ya hebat. Itu kacamatanya Deb. Kacamata deh. Tapi sebenarnya saran dari kita sebenarnya ya jangan belajar mepet lah ya kan. Ya. Saran dari kita pasti buat kalian persiapin dari jauh-jauh. Ya nggak jauh-jauh juga, tapi ya sewajarnya lah. Dari awal SMA nih udah. Dari SD dong. Kalau saranku nih itu kan karena mereka sosum ya. Kalau saintek kalau sosum boleh dibilang kayak cuman hamin seminggu, hamin 2 minggu bisa lah, nalar dikit bisa. Kalau saintek nggak bisa guys, jadi jangan ditiru nih. Aku belajar 3 hari sebelumnya emang akunya yang males ya. Ya itulah kan. Jadi kalau kenapa anak sosum nggak mau ngambil saintek? Karena ya itu gitu. Jadi saintek itu nggak bisa cuma dipelajarin hamin seminggu, hamin 2 minggu karena materinya itu pelajarannya banyak banget gitu loh, maksudnya yang harus dihafalin tuh banyak, rumus-rumusnya tuh banyak. Kalau di sosum cuman di ekonomi ya? Iya, ekonomi geo. Iya. Tapi ya ekonomi geo tapi kan masih inilah saintek. Enggak, maksudnya ekonomi geo kan masih relate gitu loh sama kehidupan sehari-hari. Kalian bayangin fisika ngitung tuh volume air tuh dihitung, tetesan air. Ya Allah. Sebenarnya Kak, sama kayak aku dulu. Jadi sarannya tuh jangan deh 2 minggu tuh, jangan, minimal 2 bulan. Iya deh. Itu normal kok, normal. Normalnya 2 bulan, cuman kalau memang sudah telat ya udah belajar guys, doa. Tapi jangan lupa doa. Sih ya, doa yang banyak. Kalau seumpama aku ditanyain adik kelas dulu Kak, kan aku pasti ada adik kelas tuh tahu ya kalau sama aku tuh lolosnya SBM. Terus kalau ditanya Kak gimana sih caranya, tips apa buat lolos SBM? Kalau aku mah jawabnya simple, maksudnya kayak kalau mau lulus SBM ya belajar yang rajin, belajar yang tekun gitu kan. Pastinya kan lolos. Kalau SBM nilai kita bagus ya pasti lolos gitu loh. Ambil apa aja kan lolos. Kalau semua kita belajarnya nggak begitu rajin ya ngefeknya ke nilai kan. Pokoknya kalau mau SBM tuh jauhin HP, jauhin internet, jauhin laptop, adepin buku tuh, makan tuh bukunya. Udah itu deh. Aku kalau kalian udah belajar terus berhadapan sama HP, udah nggak bisa. Nggak bisa. Bye buku. Kalau cuman rajin sama tekun ya aku yang enggak. Karena di 3 hari itu aku bener-bener ya apa ya, berarti 3 hari aku pagi udah niat tuh aku mau belajar saintek, sampai malamnya nggak belajar.
Baru malam jam 11, jam 12 baru aku belajar baca-baca. Habis itu besoknya pengen belajar soshum tapi ternyata saintekku belum selesai. Aku belajar saintek. Belajar soshumnya H-1. Kalau aku ya, aku tuh pecinta Korea, teman-teman. Jadi Widih, aku waktu K-popers nih guys. Pak ya. Put your Jadi hands waktu up, put your hands up. waktu persiapan SBM itu aku benar-benar kayak stop menghindari dunia per-K-popan. Jadi aku stop nonton drama. Pokoknya aku nggak nonton drama selama sebulan itu. Terus aku juga jarang buka HP. Jadi paling aku kalau buka HP Sabtu Minggu kalau pas ke mall, kalau pas main. Udah gitu doang. Sisanya tempat les. Hidupku selama sebulan di tempat les dulu. Wah, keren banget di sini. Hebat kalian punya rumah kedua, aku nggak punya. Jadi kan ini tadi sudah membahas yang apa sebelum SBM apa-apa. Nah sekarang nih pas hari H kalian SBM, ada pengalaman apa tuh pas ngerjakan ujiannya kayak Wow, pengalaman lihat yang Wah, lihat gila lihat sih, gila. lihat teman sebelah ternyata nanti ngumpulin duluan, lihat aduh, yang belakang cerita apa cantik-cantikan gimana tuh? Coba Siapa dulu nih? Ayo diceritain. kita mau siapa dulu? Aku mau Kia dulu. oke aku ya. Aku dulu waktu pas ujiannya ya. Pas ujiannya dulu itu aku di suatu ruangan kelasnya binus Hmm? yang wah banget, menurutku wah banget, dan Wah. super dingin banget. Nggak tahu mungkin karena aku deg-degan atau gimana, jadi ruangan tuh kayak dingin banget gitu loh. Hmm. Terus juga ditambah aku sebel banget sama orang yang duduk di belakang aku, sumpah. Maaf ya kalau kamu nonton ini, aku sumpah sebel sama kamu. Emang Kenapa? emang Soalnya dia bakalan nonton ya? Emang bakalan nonton. ya nggak tahu sih. Saya sumpah dia tuh nyebelin banget. Sempat-sempatnya dia nyanyi, coba. Bukan nyanyi kayak nyanyi bisa kayak gitu kayak ber, tapi bernada gitu loh. Bayangin lagi kita fokus ujian, tiba-tiba belakang ada yang berisik kayak nyanyi gitu. Sumpah itu aku sebel banget. Untung Pak nggak kena. Paktung, Bu. Itu Pak Mungkin Paktung. bagi dia kayak santai gitu, tapi bagi orang yang denger kan ganggu gak sih? Iya kan ganggu banget kan. Apalagi aku nggak bisa diganggu gitu kalau ngerjain tugas apa soal gitu. Ya, Dia lagi Jelas berarti cap anaknya cip cup nyanyi. itu, cap cip cup. jadi buat teman-teman ya tolong sadar diri lah ya, jangan begitulah nanti ke teman Nah, lain ya kan. Itu pengalaman yang bisa tuh. diambil dari Kia. Kasihan kan nanti kamu dicap annoying. Iya Nanti benar-benar. aku sebel sama kamu sampai sekarang. Aku juga udah kuliah masih sebel sama kamu. Coba komen siapa tuh yang duduk Kamu di belakang Kia, coba komen. Apa teman Dia dulu, kita yang namanya Tomo? Kalau masih aduh, ingat siapa coba itu? komen. Mana ada Siapa kamu itu? masuk binus. Enggak, kayaknya tuh kalau anak aku nih, SMA lain deh. Kalau Kalau Andin Andin, gimana deh? Andin gimana Andin? kalau aku dulu kan aku kan UTBK. Otomatis kan kan aku daftar sama temenku. UTBK kan nggak banyak peminatnya kan. Jadi kalau SBM yang paper kan nggak semua kita daftar di jam 8 gitu kan ya. Urutannya kan segini. Terus teman kita daftar di jam 8 lebih 5 menit gitu kan pasti urutannya kan langsung jauh ya. Ini nomor urutnya itu ya. Kalau Iya, iya. UTBK enggak. Jadi aku dulu sama temenku persis sebelahan Oh, enak sama banget dong. temenku. Enak dong. Karena emang Kayak UN ya berarti, kayak berdasarkan absen. soalnya kan UTBK nggak begitu banyak peminat kan saat Iya, itu paham, kan. paham. Jadi kayak semua literally kalau semua waktunya kita beda nggak jauh kan tetep. Dan aku kan dulu tiga temen ya. Satunya itu pas samping aku, yang satunya cuma beda ruangan doang. Jadi kan kalau teman-teman yang lain kan sampai beda lokasi buat ininya kan, buat tesnya kan. Iya. Kalau Aku tuh dulu sama enggak, teman-temanku soalnya beda kan aku semua. UTBK. Itu sih, Enak tapi ya. Aku. emang pengalamannya itu waktu aku nyari tempatnya itu yaitu mumet-mumet tadi, yang muter-muter, yang nggak tahu gedungnya ada di mana, ternyata di deket parkiran. Gila nggak sih? Nggak capek juga. Terus kalau dari Zul nih, Kalau aku kayaknya bakalan yang siapapun yang tes di tempatku bakalan susah konsentrasi pasti. Kenapa emang? Karena Deng 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 di saat deng. udah kan aku tadi di awal udah bilang kalau tempatku sempit ya. Maksudnya tempat ininya
rada pendek lah gitu tempatnya SMA. Terus kalian ini nggak diputerin lagu kebangsaan kita di awal? Iya. Ya kan? Aku Indonesia Raya sebelum mulai. Nah, ya. Iya, sama. Terus juga di istirahat gak sih? Ada ya? Iya. Nah, TPA ke TPS nggak sih? iya bener-bener. Nah, aku itu di setelnya, diputerinnya, itu dari awal sampai pulang. Nggak ada berhenti. Sumpah. Iya, beneran. Jadi Kan lagu gitu memang kalau di sekolah. yang namanya lagu apa ya waktu itu ya, ganti-ganti macam-macam. Jadi kayak Masa satu di stiker gitu, Zul? Aku iya speechless serius loh. Kan itu stiker. Kan lebih anak parah SMA. daripada Kia yang belakangnya nyanyi. Lah, ya Karena makanya kayak itu. gitu. Makanya itu kan. Kan aku tuh aduh, makanya bikin susah konsen banget kan. Apalagi di saat itu kita tuh bingung. Itu bikin semuanya itu gimana ya, amburadul gitu lah pasti. Sumpah sih, itu aku nggak bakalan bisa fokus. Ya kan, itu aku aja udah beruntung gitu loh. Aku keterima SBM daripada aku udah feeling Sama sih, aku juga bukan tipe orang yang multilingual, bisa dengerin sama bisa konsentrasi Iya. nulis gitu. Bukan orang yang kayak gitu. Terus Iya. kalau yang gitu, wow. Semoga kalian dapat tempat yang enak dan tidak Amin ya seperti Allah. aku. Apalagi Dan seperti teman-teman aku. sekelas buat ujiannya juga enak. Iya, benar. Dep nih belum kasih tahu. Kalau Dep Aduh, gimana? mau nangis. Aku mau nangis. Jadi kan aku di Aduh. aula gitu ya. Di aula itu Ya. isinya 80 orang. Wow. Banyak Wow, banget ya. Banyak Itu banget. 80 orang itu dibagi kayak 4 gitu loh. Jadi yang misalnya dibagi kelompok deh, kelompok 1 20, kelompok 2 20 gitu. Dan aku kebagian di kelompok 3 dan kelompok 3 itu di pojok di belakang. Dan ya Allah, teman-teman kanan kiriku, belakangku, depanku itu nyontek semua, guys. Waduh. Itu kamu lihat banget ya. Apalagi pas saintek. Set. Saintek tuh. Bukannya gila. soalnya Padahal, beda. iya diacak kan soalnya. Dan otomatis ada yang Iya. sama, 1 atau 2 itu ada yang sama. Iya, tapi emang ada yang sama sih. Aku sempet kayak nanya sama temenku yang samping kok juga. Tapi Iya, satu memang. soal ya. Iya, sama. Terus dan di satu ruanganku tuh kan 80, ya bayangin ya 80 orang. Itu pun kayak cuman di kelompokku tuh ramenya kayak gitu. Jadi gimana sih? Di saut-sautan di segala penjuru. Saut-sautan, oke. Jadi ya Allah, kalian bayangin 80 orang dalam satu ini ngerjakan soal yang wah, dan tidak bisa dilalar. Kebayang sih. Dan itu Puyengnya ini banget. loh. Iya, sama sih kayak ada lagu-lagu nyetel lagu-lagu gitu ya. Tapi pas di tengah-tengah ngerjain ada yang nyetel Al-Qur'an, guys. Waduh. Bisa buka Jadi HP berarti dapat ya. hidayah tuh, gila, dapat hidayah. Makanya terus aku bingung ya. terus yang nyontek langsung tobat. Ya enggak lah, makin banyak. Ya, jadi Gila. jadi nanti kalian yang SBM semoga nggak dapet temen-temen yang kayak aku, depan belakang kanan kiri kayak gitu. Semoga nggak annoying, semoga nggak sok kenal tanya-tanya gitu, semoga nggak ada deh. Dan pengawas di kelasku kayak nggak ini loh, nggak apa sih, nggak ngereken itu apa sih, guys? Nggak ngerespon. Bodo amat. Nggak memperhatikan. Iya, Nah, nggak memperhatikan. itu kayak banget gitu. bodo amat. Iya, ketat tapi ya udah. Ini aku kan tadi udah jelasin tuh, bilang kalau ada peristiwa yang bikin heboh lah ya, yang bikin viral kalau katanya anak sekarang. Bisa jelasin nggak? Ada ini nggak yang mau jelasin nih? Tentang apa sih dan gimana? Aku nih, semua ini lucu banget. Apalagi aku kan dari pagi nih, dari jam 6:30, dari jam 7. Udah tuh, santai nih awalnya. Awal dikasih soal, sekelas tuh pada tanya ke pengawas. Bisa-bisanya tuh tanya kayak gini, Pak, ini dikerjakan semua nggak? Otomatis kan pengawasnya, ya udah kerjakan semua. Enggak, Pak, nanti kita takut ada pengurangan nilai min kalau salah. Minus. Nah, kata pengawasnya ya udah kerjakan. Akhirnya dikerjakan dikerjain semua. Tiba-tiba ada yang nyeletuk lagi tuh. Pak, ini beneran dikerjakan semua? Terus teman sebelah itu tanya, kamu ngerjakan semua nggak? Gitu. Terus aku cuma jawab, ya kerjakan gitu.
Terus katanya teman sebelah, ya udah deh kamu aja kerjain semua, nanti kalau ada yang salah kan nilai kamu yang minus. Ya udah sih, nilaiku aku gitu. Terus habis Kok itu gitu sih? ternyata teman-teman di satu kelasku itu mereka nggak ngerti dikosongin, dan yang dan aku ya di kelompok-kelompokku itu ngisi semua, jadi kayak ya udah pede aja ngisi semua, nggak ngerti lolos enggaknya. Udah tuh ngisi terus istirahat kan, istirahat mau ke ini jamnya IPS, jamnya sosum. Seingatku di jam-jam mau sosum itu lagi rame banget di IG, bukan, ya pokoknya di sosial media tuh rame, di WA dimanapun tuh rame. Yang rilis Makanya, pernyataan di artikel itu ya. nah itu kan udah muncul tuh artikelnya. Ingat banget tuh aku. Setelah aku ngerjakan saintek, langsung kayak sekelas pada heboh. Tau gitu ngerjakan semua. Aku perasaan itu rilis itu setelah Rilisnya setelah sosum. Iya. Selesai, iya. Sebelum sosum mulai, aku udah tahu dulu dari cutting. Maksudnya udah bukan tahu ada minusnya, maksudnya cuman kayak beda loh deh penilaiannya yang sekarang, SBM sekarang. Aku cuman karena aku berpatokan sama itu, jadi ya udah pede aja. Dan setelah itu udah deh aku ngerjain sosum, udah ngisi semua, udah pede, nggak ngerti ngisi apa itu deh. Di ekonomi udah ngarang udah tinggal bulet-buletin tuh, nggak ngitung aku guys. Terus setelah itu udah, itu bener-bener aku baru keluar ke parkiran, kan iseng tuh masih capek pusing ya buka-buka IG, keluar rilisnya guys. Iya sih. Wah, iya bener sih. Kalau aku bener dulu gak sih itu, ya Allah. Dari aku dulu, dari awal aku mau berangkat itu sebenarnya aku sama temen aku tuh udah kayak apa buat wacana diisi semua. Soalnya kan emang kita kan tahu penilaiannya apa tahun SBM-nya kita kan emang beda kan. Beda, dan iya. dari hot itu kan. Jadi aku udah mikir ini kan nggak mungkin kalau sama ini tuh ada minusnya. Gitu. Jadi aku udah sama temenku kayak diisi semuanya aja wes gitu. Dan maksudnya kayak kita itu kayak sama ada yang yakinin gitu loh kalau sama ini tuh harus diisi semua, soalnya kan kayak benar-benar itu kan, makanya itu. Terus pas banget keluar abis dari tangga kalau nggak salah, kan aku di lantai 3 kalau nggak salah, itu baru dari list itu temanku lah, ini loh Pak apa sih, Pak Menteri nggak sih, Menteri Pendidikan itu ya nggak sih? Menteri. Iya benar-benar. Itu rilis kalau Soma lebih baik diisi dikerjakan semua gitu nggak sih? Isinya gitu nggak sih artikelnya? Iya benar-benar gitu. Padahal sebenarnya ya diisi semua itu cuman buat jaga-jaga, paham nggak sih? Jadi kan kemungkinannya itu besar kalau kita ngisi. Jadi ya udah. Ya tapi saranku diisi semua aja ya. Tapi nggak tahu sih kalau Tapi tahun ini gimana. Ya, Mungkin beda lagi ya, kita kan belum juga nggak tahu bobot bocoran gimana ya kan. Benar banget. Kalau misalnya nih ya kita nih semua bisa ngulang waktu dulu gitu ya. Waduh. Sebelum SBM ataupun sesaat SBM. Apa yang pengen kalian rubah tentang pengalaman kalian sama SBM? Mungkin ada yang menyesal pengen apa gitu. Aku nih ya. Ya, Andin dulu deh. Kalau aku pengen ngerubah kampus yang aku tuju. Wah, kenapa tuh? Karena ya, dan kayak apa sih? Aku kan setelah aku tahu lolos ya, aku tuh kayak apa ya? Kayak sombongku tuh keluar gitu. Tahu gitu, aku kan milih kampus yang agak tinggian gitu loh. Oh gitu ya, yakin banget ya. Kenapa bila saat aku yakin aja dulu. Gitu ya? Kenapa nggak aku dulu milih yang ini gitu? Gila nggak sih sombongnya itu, ya Allah. Wadaw. Terus gitu, kalau Kia kan mirip tuh katanya tuh. Kalau aku bukan kampusnya sih, aku pengen ganti jurusannya. Lah, tadi bilang kampusnya gimana? Masa? Ini labil nih, remaja labil nih. Mungkin kalau kampus iya, cuman ya kalau mending jurusannya sih. Aku dulu tuh dari SMA tuh pengennya ke jurusan yang A. Cuman aku tuh disuruhnya ke jurusan yang ke B. Jadi aku nurutin ke B dong. Dan ternyata aku lolos.
Oh my god, Kia, kita memang Terus- sefrekuensi, Kia. Terus kan waktu aku tahu aku lolos, terus aku bilang, lah mending aku milih jurusan yang A juga pasti lolos kan. Ya kan? Sombong Sombongnya tuh, tuh di aku situ kan. sombong. Kasih sama. Padahal Aku kita dulu itu kayak, belum tahu ya. Oh ya, kan ngapain kita, aku dulu milih kampus kita ini? belum kasih tahu info kalau di Gemini kita kan nggak keluar nilai ya teman-teman. Iya. Kita nggak Kita ngerti langsung nilainya. keterima di jurusan gitu. Jadi kayak mungkin wajar kali ya kalau rada sombong. Soalnya Iya, ada iya, grade-grade-nya gitu Tapi- kan emang. Jangan Ah, jangan itu gitu menyesal. ya, sombongnya ya. Setelah Terus sombong ya, keluarlah terus aku- penyesalan. Terus aku kan tadi aku sempat bilang pengen ubah kampus juga. Itu ubah kampus itu pas sekarang ini sih. Soalnya sekarang kan aku tinggalnya di kota yang di kampus yang aku pengenin juga. Terus aku kadang juga pikir, kenapa dulu nggak milih kampus ini ya? Jadi biar nggak pisah gitu. Gitu Kan sih. kamu Cuman emang tuh kayak, tinggalnya nomaden. iya aku nomaden kok guys ya. Ya dari SD nomaden kok, guys. Ya SD nomaden guys. Ya, Belum aku tahu manusia ya, nomaden, penasaran guys. ya nanti di video-video selanjutnya aja deh. Ada segmen khusus Kia nggak? Ya Oh, nggak nggak ada tahu nih. lah, enak banget kok aku ya. Bisa tuh dibikin per segmen tuh, per anak. Per anak ya, interview satu-satu. Nice, Buset. asik. Kalau Jul gimana? Nyesel nggak? Mungkin ada yang pengen diubah? Ya itu guys. Ada, Aku aku tahu, pingin Jul. tempatnya itu yang bener gitu loh. Aku tuh biar aku kalau Tempat untuk ujian. buat jurusan emang udah milih Ya pasti gitu loh. Udah aku tahu pilihan konsekuensi. Udah fix Jurusan ya? A, jurusan B, Udah jurusan di- C ini iya. Udah gitu Udah ya. di bener. Tapi yang aku nyesal itu waktu ujian itu loh, kenapa ada musik dan panas. Aduh. Terus sempit. Aduh. Bayang dah tuh. Aku tuh pengen tempatnya tuh kayak yang ber-AC, terus kursinya Bukan sama aku empuk. dong. Ya, tolong jauh ya, Tangerang, Jember. Itu aja kalau aku yang pengen Gila, dirubah. gila. Kalau Dep, Kalau aku yang pengen diubah, jangan-jangan bilang pengen tetap di IPA, nggak usah di PC. enggak lah, enggak ada itu, enggak ada keinginan kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada. Yang pengen diubah banyak sih. Cara belajarku, Iya. terus Amin 3 hari. cara belajarku, terus jujur yang pengen diubah itu aku nggak pengen ikut SBM karena aku udah kena sebelumnya. Oh, Kena di kamu mana? kena di Oh. SNM? Aku kena di PMDK Oh, wow. PMDK ini yang di politeknik swasta. bukan sih? Enggak harus di politeknik. Sebenarnya aku politeknik itu kena. Jadi aduh, masa mau nyebutin politekniknya sih guys, nggak apa-apa. Enggak, maksudnya PMDK jangan, ini jangan. bukannya Gitu. politeknik ya? Apa kedinasan? Enggak, maksudnya PMDK. Jadi PMDK ada PMDK PN, ada PMDK apa gitu aku lupa. Dan aku itu ikut di PMDK-nya Politeknik, ikut di PMDK-nya Universitas Swasta, dan aku kena dua-duanya guys. Wih, bangga banget. Aku di Seneng. Politeknik kena di kota besar lah ya, di tempatnya Kia. Terus yang Wow. di swasta Bertanya-tanya itu nih ya pasti para penonton. Gimana Dan itu- tempatnya Kia, tempatnya iya, inilah, tempat inilah. di tempatnya Kia itu Politeknik paling bagus dah. Apa dah itu? Tempatku Yang di- sekarang apa dulu? Yang sekarang Sekarang dong. Oh. Kena di jurusan teknik apa ya? Rekayasa industri apa? Aku lupa. Waduh. Sama kalau yang di swasta aku sama jurusannya kayak yang aku sekarang ini. Kalian kepo kan? Dan itu yang Gimana aku itu? sesali guys. Di swasta di Jember. Oh. Dan Tapi jangan sebenarnya- ditiru ya guys. Maksudnya kayak kita sharing ini tuh bukan semata-mata kayak edukasi kalian buat kayak dia. Maksudnya kan Enggak, itu iya jangan. jangan. Jangan guys. Kalian Kalian kalau ambil sudah kena, sisi kena positif. aja. Iya, ambil sisi positifnya dan Eh, sisi negatifnya jadiin pembelajaran. Dan untungnya PMDK itu nggak kayak sistemnya SNM gitu loh. Kalau SNM kan SNM atau Langsung SBM kita blacklist ya? dikasih kuota, nggak dimasukin kita blacklist. Kalau PMDK itu enggak. Jadi ya udah. Sebenarnya aku nyesel sih, harusnya aku masuk di Politeknik itu. Tapi ya udahlah. It's okay. Tadi kan udah pada tahu kan dari penyesalan mereka yang mau diubah univ atau jurusan. Iya benar. Tempat Aku ujian mau juga. tanya deh. Nah itu deh. Terus ada nggak sih kalian coba deh sharing tentang pengalaman dan tips dalam memilih univ atau jurusan sehingga tidak muncul penyesalan.
Seperti kita Ya ini. udah kalian ya seperti kita ini. Sebenarnya kita ini kaum menyesal. Coba deh sharing dari siapa dulu deh yang mau pengalaman atau tipsnya deh milih univ tuh yang kayak gimana, jurusan yang kayak gimana. Siapa dulu nih? Bapak dulu Udah, mungkin, Aku. laki-laki dulu. Oke, kalau dari ya aku udah ya, gitu. pengalamanku sama tipsnya dalam memilih univ itu, kan aku kan tadi bilang kalau aku pemilihan SBM-nya udah yakin kan. Pas. Nah, heeh. Nah, kalau aku tuh emang rada ribet sih teman-teman. Kalau eh aku Ya tuh emang milih kamu ribet kok, jurusan Jul. yang pertama itu survei dulu lah pasti. Iya gak sih? Siapa Pakai yang survei kan. survei? Iya, aku serius nih. Aku serius, aku nih nyari. Kan ada tuh cara ngitung passing grade kan. Kan dulu kita pakai Iya, passing grade iya. kan. Iya, Nah, dulu aku aku tuh, SNM gitu tuh. Iya, sama. iya, aku tuh ngitung antara jumlah kuota yang diterima dengan jumlah yang mendaftar tahun lalu lah. Terus dibanding-bandingin gitu lah ada caranya, tapi aku lupa gimana. Iya, iya, lupa. Terus kan Iya, akhirnya iya. dapat yang namanya tuh passing grade kan katanya. Walaupun nggak semua passing grade itu bener fix passing grade. Ya, jadi menurutku aku mengukur kemampuanku dari aku tryout di les-lesanku itu. Jadi aku les, aku tryout, terus apa namanya? Passing grade-nya dari tryout itu keluar, walaupun passing grade itu nggak semuanya pasti kan. Jadi ya aku kira-kira lah kalau kemampuanku tuh semampunya di sini. Dan aku memilih itu ya berdasarkan kemampuanku juga dan yang tentunya pasti dari orang tua. Ya gak sih? Kalian juga ada yang dipilihin orang tua nggak? Apa Aku bebas? dong. Oke, aku ya. Kalau aku dulu milih jurusan buat di SBM sama kampusnya itu sudah ditentuin dari aku pas SMA sama orang tua aku. Jadi aku nggak bisa mengganggu gugatnya. Jadi aku udah dari awal fix, udah difixin masuk situ. Jadi aku nggak ada pengalaman buat sharing kalian gimana aku dulu milih jurusan nama kampus. Mungkin sedikit tips aja. Kalau kalian anak yang kayak aku, udah ditentuin jurusannya, yakinin aja, kita pasti bisa menjalaninya. Menjalin. Menjalin. Pokoknya Menjalin apapun, apa kan tuh? kata orang-orang ya, yang dipilih orang tua kan pasti baik. Iya benar. Aku juga, Yakinin aku pun aja sih. keterima di pilihannya. Ya kan? Jangan dilawan deh. Itu pokoknya jangan ada yang lawan. Pokoknya Udah. turutin Jangan lawan. aja. Tapi juga, walaupun aku awalnya nggak nerima, tapi setelah aku jalani, aku enjoy aja sih. No problem. Karena itu ya juga, aku juga bilang ke diriku, nggak apa-apa nih juga bagus kok. Lumayan, apa nggak lumayan sih, bagus emang jurusannya. Jurusan tip. Kok aku Ya, benar. berkaca-kaca ya kalau ngomongin ini, guys. Terus juga. FYI, kita itu dulu pilihannya ada 3 ya gak sih? Iya. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah denger ada 2. Iya. Kalau sekarang 2 Aku gak dulu sih? 3. Aku dulu 3 jurusan ya. 2 jurusan sama, satunya beda di dua kampus yang beda. Iya. Jadi ya Dulu itu, kan gini, 3 prodi, 2 univ. 2 kan? kampus. Ya, Iya dulu nggak sih? gitu. Tapi sekarang kan cuma pilihannya 2 gak sih kalau nggak salah ya? Iya, Jadi Oke. satunya ini pilihannya orang tuaku, satunya pilihan aku. Tapi aku terima pilihan orang tua aku. Ya, udah Ya begitu. takdirku. Heeh, sama. Terus kalau siapa nih yang belum? Debri ya? Hamin berapa bulan ya? Aku lupa pokok. Hamin 4 bulan atau Hamin 5 bulan. Tiba-tiba berubah tuh. Orang tua mau aku jurusan soshum. Kalian bayangin gak sih? Terus aku mikir, terus 3 tahun ini aku sia-sia dong. Iya. Paham. Iya, Aku nyesek ya. sia-sia. Sebenarnya pilihan 1-2 ku itu pilihan orang tua. Dan pilihan ketigaku, aku Pak Patung, guys. Pak Patung. Apa itu Cap Pak Cipcup. Patung ya? Cap Cipcup. Apa tuh? Pak Patung itu sangat Bayangkan. Jawa banget. Pilihan Jomplang ketigaku banget cap ya pilihan Cipcup itu. banget. Terus akhirnya gimana sih? Aku tuh sempet kayak curhat-curhat gitu loh, guys. Pas milih jurusan. Sampai curhat ke guru BK. Sama aku juga kok. Aku juga kok kadang. Dan curhatnya itu gini. Aku sebenarnya itu nggak mau di jurusan itu. Apa ya, masih awal-awal. Aku nggak mau di jurusan saintek itu. Tapi aku juga nggak mau dosa sama orang tuaku.
Makanya serba akhirnya salah kan? ya terus makanya kayak disaranin turutin orang tua karena kan itu kan yang baik ya, yang paling baik. Tapi usahain tetap enjoy gitu loh. Maksudnya kita ya udah turutin, berusaha untuk enjoy. Paham gak sih kalian? Bener. Oh ya Andin, Kalau silakan. aku sih ya mikirnya, kan kita dulu ada 3 pilihan kan ya. Kalau aku sih utamain yang diprioritaskan banget. Dan alhamdulillahnya aku dulu tuh pilihanku sama orang tua itu nggak bentrok. Soalnya orang tua aku tuh Wah, hebat. udah bilang kan, kayak sama terserah kamu mau milih yang mana. Yang penting dari situ kamu emang yakin kamu bakal fokus ke situ. Dan aku dari dulu tuh kalau ditanya ya, apa cita-citamu tuh aku nggak tahu. Tapi aku tahu passionku ada di mana tuh aku tahu. Ngerti nggak sih kayak Iya Iya, benar. iya. kita tuh diambang kayak gitu loh. Aku tuh Kayak kamu dari dulu merasa tuh mampu di mana gitu ya. aku tuh jadinya dari dulu aku juga mikir kayak kalau kalau ada formalitas disuruh nulis cita-cita ya aku nulis dan kayak sama hanya formalitas gitu. Tapi kalau emang bener-bener dari hati aku kalau ditanya aku pengen cita-cita aku apa ya belum tahu karena tapi aku tahu passionku ada di mana gitu. Kalau aku ya milihnya tuh pasti di pilihan pertama itu yang aku prioritasin dan emang aku apa ya kayak pingin banget gitu loh tuh. Terus pilihan kedua itu kayak sama grade keinginanku tuh turun balance sama kenyataan. Ngerti nggak sih? Kenyataan. Iya Iya benar. kan? Itu kayak sama kemampuanku ada di mana itu. Yang ketiga tuh kalau triknya dari aku sama tipsnya itu ya yang otomatis kamu masuk deh itu. Iya. Yang pasti Yang penting sekiranya kita yakin. bisa. Yakin dah, yang penting yakin. Soalnya aku dulu kan sempat sakit hati karena nggak ikut apa ya nggak lolos SNM kan. Jadi kan aku ngejarnya PTN kan biar biayanya nggak banyak kan emang dari SBM ya. Kalau semua mandiri kan biayanya langsung melonjak tinggi gitu kan. Jadinya kan sebisa mungkin aku di sini tuh lolos di SBM itu. Itu sih. Ya benar-benar. Sekarang kita hampir closing nih ya. Hampir Yang udah lama terakhir. banget nih ya kita nemenin kalian semua. Semoga tidak Kalian jangan bosan bosan dengan dengerin suara kita iya, ya. bener sekali. Yang terakhir nih ya, kita kasih motivasi nih buat adik-adik dari adik-adik Waduh. kita yang mau SBM. Motivasi Buat. apa aja lah. Pesan Jadi- yang bersemangat. Ya jadi ya jangan lupa untuk belajar. Belajar pasti ya. Nomor 2 tuh doa tuh, minta doa ke orang tua, ada tiap hari minta doa. Soalnya ada orang tua itu nggak ada yang bisa ngalahin deh. Misal kalian milih jurusan yang kalian pengen, udah benar-benar minta doa sama orang tua, terus minta apa namanya, biar dilancarin nanti UTBK-nya gitu. Amin. Amin. Terus dan yang pasti jangan terus-terusan main HP karena kalian kan udah deket tuh. Jangan terlalu inilah sama HP. Fokus buat UTBK dulu aja deh, udah yakin dah. Kalau kalian kena di jurusan yang diinginin orang tua, yang kalian inginin, pasti senengnya, wah. Wow. Selingkungan tuh seneng tuh, beneran. Lingkungan apa tuh, Kak? Kalau semua kamu Satu kesini, lingkungan, dari selingkungan. sampai ujung sana tuh pasti orang tahu. Iya, jadi kayak pasti wah hebat ya anak ini. Jadi Kalau aku motivasinya nambahin dari DEP aja. Jaga kesehatan karena kesehatan itu paling penting, teman-teman. Sama juga belajar tiap hari itu juga nggak bagus. Sehari Benar. aja kita free, main HP nggak apa-apa, ke mall juga nggak apa-apa. Tapi sekarang jangan ke mall dulu, lagi Jangan COVID. terlalu dipaksa ya belajar. Iya, pokoknya benar. kalian kasih 1 hari ya jam me time, ngedrama kek, apa kek, nggak apa-apa. Sesuai hobi Jangan kalian. ngedrama ya. Jangan jadi orang Maksudnya yang nonton drama. drama, jangan ngedrama kitanya. Ya, udahlah gitu kali ya. Segitu aja kali. Kalau aku lah sama udah cukup lah teman-teman, itu udah panjang banget. Udah sekarang kita udah di ujung acara, gimana Kia? Kita akan segera tutup gitu ya.
tutup ini? Kita tutup toko atau gimana? Ya, kita Laptopnya tutup toko ditutup. dulu teman-teman. Laptopnya ditutup. Laptopnya, wow, ditutup ya. Ya, ya. Jadi terima Terima kasih kasih, Terima semuanya kasih teman-teman. teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gunakan 5 detik kalian untuk pencet tombol like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan komen di bawah menurut kalian video apa lagi yang harus kita buat. Dadah. Dadah. Yeay, 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 yeay. Semangat teman-teman PBK-nya. Semangat, semangat, semangat. Pejuang SBM, yuk, Yo, semangat. yo. Yuk.